Mediasi yang sedianya mendengarkan keluh kesah dan masukan masing-masing pihak yang tengah dirundung perceraian ternyata tak dihadiri oleh Reza Arab pada Selasa 22 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wendy Holster pun langsung mengungkapkan kekecewaannya. Wendy menganggap suaminya tak menghormati hukum. Ditemani kuasa hukumnya Johannes Gia, Wendy terus menutupi kesedihannya saat ditemui tim klikinfo.id. Simak video selanjutnya. Gimana tadi mediasinya udah? Bener gimana bang? Intinya dari pihak tergugatnya nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih. Kekecewaannya seperti apa, Ciwen? Kecewanya seperti apa? Sebenarnya lebih kepengen cepat selesaiin aja sih. Bantu doa aja. Bang, Jadi gimana, udah, Bang? saya tambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi. Toh sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri. Gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya, udah mendapatkan informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus lewati gitu. Kalau memang dua-dua belah pihak bulat untuk berpisah, ya gitu, hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Dia mengulur nggak sih dianya, maksudnya untuk mengulur perceraian? Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya dia mengulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini kami tidak tahu, tapi kami harapkan dia kooperatif lah. 25 datang supaya ini bisa diselesaikan dengan segera. Kalau dia nggak datang gimana? Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya, mulai ke proses persidangannya, pokok perkaranya. Ciwen, ada hal lain mungkin terkait isu orang ketiga, selain isu orang ketiga mungkin alasan Ciwen menggugat Reza untuk cerai apa? Dari kuasa hukum Ya untuk pokok perkara ya klien kami tidak mau menyampaikannya secara langsung. Saya sendiri sebagai kuasa hukum juga sudah saya menjelaskan semuanya mengenai inti dari gugatan ini gitu ya. Intinya memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya rumah tangganya. Dari awal pernikahan sudah terjadi pertikaian terus menerus gitu ya. Sudah Reza pernah ngajuin gugatan juga ya, kemudian ditarik berharap damai gitu ya, ternyata memang tidak bisa lagi berdamai gitu ya. Mereka sudah ke psikolog berkali-kali gitu ya, sudah konsul berkali-kali, sudah mencoba untuk memperbaiki, tapi ternyata gagal gitu. Jadi sejak Maret 2022 juga mereka sudah tidak tinggal di rumah gitu, sudah pisah rumah gitu. Jadi itu yang menjadi pokok masalah gitu. Jadi untuk kebaikan kedua belah pihak, toh Rezanya juga sudah beritikat bulat gitu ya, klien kami juga ini juga beritikat bulat, ya udah diakhirin saja gitu. Para pihak sudah sepakat untuk akhiri. Ciwen gitu. menguatkan hatinya seperti apa, Ciwen, sampai di titik ini? Menguatkan hati dirimu seperti apa sampai di titik ini yang tidak pernah diingini siapapun ya, apalagi diri sendiri? Ya improve diri aja sih, jadi lebih baik terus aja. Mengganggu pekerjaan kah atau seperti apa? Oh enggak, aku tetap harus profesional sih kalau masalah kerjaan.
Cuma ya karena hari ini harusnya aku udah kerjaan kan, cuma ya karena aku menghargai proses hukum ini, akhirnya aku undurin ke besok. Jadi kayak semoga bisa cepat selesai. Berarti aja. kesiapan untuk minggu depan untuk hadir lagi? Ya. Gimana yang membuat nangis apa ya? Hah? Yang membuat sedih hari ini? Karena harus di Ya, karena memang ini tadi kan ini kan sudah prosesnya sudah lama gitu ya, sudah para pihak sudah ini sepakat untuk ya kita akhiri dengan baik-baik sebenarnya. Ini kan jadinya akhirnya nggak baik-baik gitu ya. Kalau klien kami ini menangis sih sebenarnya sedih bukan karena bukan karena harus berpisah gitu, tidak gitu ya. Karena memang ini memang sudah keputusan bulat gitu ya. Dan seperti teman-teman ketahui juga klien kami sudah cukup lama lah bersabar gitu ya, cukup lama berkorban gitu ya, cukup lama berinisiatif untuk memperbaiki gitu ya. Dari awal pernikahan dia mencoba untuk memperbaiki, berkorban terus lah gitu. Sampai ini pun juga harus diginiin lagi gitu ya. Maksudnya kita udah sama-sama berakhir dengan baik-baik gitu. Tapi kenapa kayak dalam hati itu dikerjain lagi? Kenapa nggak hadir hari ini gitu? Itu yang bikin gedek gitu ya. Udah cukup lama berkorban, sudah dibohongi gitu ya, jadi korban lah gitu ya. Kemudian ini juga harus diginiin lagi. Sampai kapan berakhir? Ini yang menjadi kesedihan klien kami gitu ya. Kerjain terus kurang lebih gitu. Yang dituntut Ya. apa Bang dari proses perceraian ini selain cerai ya? Apa atau harta gono gini atau ya ada Pada yang lain? intinya ini cuma hanya perceraian. Karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka. Jadi sebelum ada gugatan ini, para pihak sudah sepakat damai mengenai harta. Jadi nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk harta gono ini juga itu sebenarnya kita pikirnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak apapun dari dia. Jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta aku, dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku. Rumah Nggak ada bersama semua. untuk yang kemarin ditempati Ya bersama. itu sudah itu nggak ada, itu disepakati, udah sepakat. sudah damai, gitu dibikinkan di akta notaris, sudah diserahkan gitu Iya. ya, dan tidak ada permasalahan akan itu. Iya. Sudah duduk bareng gitu ya, baru kemudian masuk gugatan ini. Bang, tadi soal yang dibohongi berkali-kali memang dari awal Emang tipe kalian seperti itu, Ci? dibohongi, tadi kan sempat disinggung soal dibohongi berkali-kali. Emang dari awal Ya tadi sering kan saya dibohongi. sebutkan, kan klien saya ini korban gitu ya, korban lelaki lah, korban mulut manis gitu ya. Jadi sudah cukup sering gitu ya menjadi korban, sampai akhirnya di proses ini pun korban lagi gitu. Itu yang bikin gedek dan sedih lah. Kenapa harus sampai kapan sih berakhir ini dikerjain terus gitu. Makanya harapan kami tanggal 25 ini bisa diselesaikan lah, hadir. Dan klien kami juga tanggal 25 itu kerja sebenarnya, tapi diprioritaskan untuk hadir tanggal 25. Gimana masih ada Mungkin seperti itu komunikasi? kali ya. Masih ada komunikasi sama Udah nggak ada sih. Ya. Udah nggak ada sih komunikasi, aku semua dari kuasa hukum aku. Ciwen, dengan mediasi ini ada peluang untuk rujuk lagi atau gimana? Nggak ada. Tadi sempat ada pemanggilan online nggak sih waktu mediasi dia dihubungin? Tentunya udah disampaikan kan, kuasa hukum datang minggu kemarin, lalu sudah diinformasikan jadwal mediasinya. Jadi sudah tahu dari minggu lalu. Tapi tiba-tiba ada acara, dia ngakunya ada kerjaan gitu ya. Kita minta besok untuk mediasi. Karena klien kami juga cek jadwalnya, besok tuh kosong. Tapi ternyata dia bilang ada kerjaan. Jadi akhirnya udah mengalah, lagi-lagi korban lagi. Klien saya tanggal 25. Itu kurang lebih. Saya rasa cukup ya. Aku mau ada urusan lagi, makasih ya. Ciwen, terima kasih banyak. So far.